Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sahabat cerdik yang mudah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita selalu berdoa. Dan di antara doa yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Kata para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya kemenangan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa memasuki surga, itulah sesungguhnya kenikmatan, itulah sesungguhnya kemenangan, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang paling hakiki. Apalagi ketika kita masuk surga bersama keluarga yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita sayangi ketika di dunia, kita bisa bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa reuni, bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi? Wabil khusus adalah keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tur di ayat ke-21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian ya, anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang beriman, kemudian mereka mengikuti keimanan tersebut, anak cucunya mengikuti keimanan tersebut. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami hubungkan anak cucu mereka dengan keimanan dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal yang mereka lakukan. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kaum muslimin, sahabat cendekia rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari ayat ini, ayat di dalam surat At-Tur ayat ke-21 ini menggambarkan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang beriman dapat bersatu kembali dengan keluarganya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak cucu seorang mukmin pada peringkatnya di surga. Wa in kanu dunahu fil amal. Walaupun mungkin keturunannya tidak sama dengan nenek moyangnya dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Litaqarrabihim ainuhu. Tujuannya adalah semua itu untuk membahagiakan hati mereka. Kemudian summa qara'a. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada hal yang bisa kita lakukan untuk bisa merealisasikan apa yang kita inginkan, yaitu kita bisa bertemu, bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari ayat ini ada dua hal. Yang pertama adalah komitmen terhadap keimanan. Kemudian yang kedua adalah taurisul iman. Yang kedua adalah kemampuan dan kemauan untuk mewariskan keimanan. Dua hal inilah sesungguhnya yang akan mengantarkan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Inilah komitmen dalam keimanan. Komitmen terhadap keimanan ini, kalau kita menginginkan reuni di surga, maka tentu kita harus senantiasa menghiasi diri dengan keimanan. Karena keimanan inilah merupakan kunci ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang ulama bahwa surga itu ada kuncinya, yaitu kuncinya adalah la ilaha illallah. Tetapi kunci itu tidak hanya cukup dengan kunci, karena kunci itu harus ada giginya.
Dan gigi itulah yang disebut dengan amal kita semuanya. Nah, ketika kunci itu ada giginya, maka pintu akan terbuka. Makanya kalau kita lihat dari ayat ini, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman tadi? Orang-orang beriman tersebut adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi diri dengan keimanan. Sehingga apapun yang dia lakukan, maka tujuan utamanya adalah bagaimana merealisasikan keimanan itu. Ketika dia berkeluarga, salah satu haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 kelompok orang yang mana Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menolong mereka. Siapakah mereka? Di antaranya adalah wannaqihul ladzi yuridul afaf, orang-orang yang menikah. Dan dengan pernikahan tersebut, tujuan utama dari pernikahan mereka adalah bagaimana supaya menjaga diri dari kemaksiatan. Artinya tujuan pernikahan untuk memperkuat keimanan. Menjaga kualitas keimanan juga sama ketika setelah menikah, kemudian ketika kita menyongsong, ketika kita memiliki anak keturunan. Karena kata Rasulullah SAW, innal walad, sesungguhnya anak itu adalah mabkhalatun, akan menjadi penyebab kekikiran. Wa majbanatun, kemudian yang namanya anak juga akan menyebabkan kita menjadi orang yang pengecut. Wa majhalatun, akan menyebabkan kita menjadi jahil. Wa mahzanatun, dan akan menyebabkan kegelisahan bagi kedua orang tuanya. Makanya keimanan itu adalah kita tuntut terus menerus ketika menikah, kemudian ketika kita memiliki anak. Bahkan keimanan ini harus selalu kita jaga. Komitmen keimanan ini sampai kita meninggal dunia. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia, kemudian ketika dia meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah taurisul iman, kemampuan dan kemauan untuk mewariskan keimanan. Setelah kita memiliki komitmen keimanan, maka jangan lupa kita pun memerlukan yang namanya taurisul iman, kemampuan, kemudian juga kemauan untuk mewariskan keimanan tersebut. Di ayat tadi disebutkan bahwa wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, sehingga kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Di sini disebutkan bahwa anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Penggalan ayat ini kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa seorang muslim harus mampu untuk menjaga tradisi keagamaan, menjaga tradisi kebaikan terus menerus. Bahkan di dalam surat Yasin yang selalu kita baca, mungkin mayoritas kita sering membaca surat ini, disebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Athar inilah yang bagaimana kita tauris, mewariskan nilai-nilai kebaikan itu. Kaitan dengan keimanan, kita lihat bagaimana nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Di samping kaitan dengan seruan keimanan, maka kita sebagai orang tua juga hendaklah memberikan keteladanan. Karena walaupun bagaimana kita akan mewariskan nilai-nilai kebaikan, mewariskan keimanan tanpa keteladanan dari kita semuanya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-44 disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan kaitan dengan kewajibanmu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidaklah kamu berpikir. Keteladanan ini sangat penting buat kita semuanya. Kaitan dengan taurith, bagaimana kita mewariskan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebaikan itu adalah perlu juga yang namanya keteladanan dari kita semuanya. Keteladanan dalam segala hal ini yang harus selalu kita perhatikan kaitan dengan bab ini. Bahkan kalau kita lihat bagaimana taurithul iman, mewariskan keimanan pun dilakukan oleh para nabi. Bahkan ketika mereka sedang menuju sakaratul maut, mereka sedang menuju kematian, para nabi dahulu masih selalu menasihati, masih selalu mewasiatkan kaitan dengan keimanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana supaya mewariskan keimanan. Bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 133, kisah kaitan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ketika beliau ketika tanda-tanda kematian datang kepada beliau. Apa yang beliau katakan? Wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggal dunia? Ini adalah bagian dari tauris keimanan tersebut. Kemudian kita lihat ayat tadi.
alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kemudian kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Maksudnya apa? Ketika dia beriman, anak cucu mereka melaksanakan keimanan, maka ini menunjukkan berikutnya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan keimanan, ini menunjukkan bahwa Allah akan mengekalkan ikatan kekeluargaan tersebut bukan hanya di dunia, tapi ikatan tersebut akan sampai kepada hari kiamat kelak. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ma'arij, di ayat ke-11 sampai ayat ke-14, ketika kita berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang selalu melakukan dosa, maka mereka sesungguhnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menebus kesalahan-kesalahan ini. Bahkan seandainya kesalahan itu bisa ditebus dengan anaknya, istrinya, saudaranya, dan familinya yang melindungi di dunia. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, untuk apa? Yunji, supaya bisa menyelamatkan mereka. Ternyata itu semuanya adalah tidak bisa dilakukan kalau mereka di dunia tidak sama-sama beriman. Komitmen keimanan dengan taurithul iman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal yang mereka lakukan. Ketika kita taurithul iman, ketika kita berhasil untuk mewariskan nilai-nilai keimanan dan kebaikan kepada anak keturunan kita, maka mereka melakukan kebaikan itu, mereka menjaga iman itu, maka kita tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan ternyata kebaikan yang mereka lakukan, karena sebab kita dulu tauris, mewariskan nilai kebaikan itu, tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah subhanallah, kaitan dengan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Maka betul apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mentradisikan suatu kebaikan dalam Islam, maka falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, kemudian pahala orang yang mengamalkan sepeninggalnya dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, min ghairi ayyan kusu min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari pahala mereka yang melakukannya. Kaum muslimin, sahabat cerdikan dalam mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat ini, kullu mri'in bima kasaba rahin, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang akan terikat dengan amal yang dia lakukan. Jika dia selalu melakukan kebaikan, maka disebut dengan ahlut ta'ah, ataupun dia orang-orang soleh. Tetapi ketika dia selalu melaksanakan kemaksiatan, tentu dia termasuk ahli-ahli kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan terakhir, bahwa supaya kita bisa reuni bersama keluarga kita di surga, maka komitmen dengan keimanan, dan kita punya keinginan dan punya kemauan yang kuat untuk mewariskan nilai-nilai keimanan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.